Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi Bos Part 3. Mau tanya yang kemarin, gimana keputusan kamu? Tanya Bos Kamil padaku. Aku belum mikirin itu lagi, jawabku seraya membuang bekas gelas plastik ke tempat sampah yang tidak jauh dari tempatku. Aku serius, Ren. Aku sebenarnya hendak pergi, namun kata-katanya mampu menghentikanku. Aku serius melamar kamu. Tapi bos, ini aneh. Sejak kapan? Sejak kapan kamu mau aku jadi istrimu? Bos Kamil menggedikkan bahunya. Pria itu saja tidak tahu alasannya. Ya udah, kalau gitu nggak usah ngelamar aku. Setelah mengatakan itu, aku pergi begitu saja meninggalkan Bos Kamil yang tidak aku tahu berekspresi seperti apa. Keesokan harinya di perusahaan PT Nusana Gamining. Sejak kapan saya telat datang? Justru pada tanggal saya induksi itu baru habis cuti saya. Pokoknya saya nggak terima bisa-bisanya gaji dikurangi, semprot seorang karyawan laki-laki dengan seragam mekanik yang dikenakannya. Matanya memerah, tangannya menunjuk-nunjuk wajahku. Pagi-pagi sudah dibuat kesal oleh salah satu karyawan yang tidak menyadari kesalahannya. Beginilah pekerjaan seorang admin dari departemen yang memang khusus mengurus perihal karyawan. Berkali-kali aku menemui kasus seperti ini dan selalu saja wajahku yang harus kena semprotan kemarahan dari mereka. Aku masih tetap mencoba setenang mungkin menolak pernyataannya. Jelas-jelas jadwal cuti dia terekam di sistem komputer. Seenak itu dia mengelak. Ayolah, tidak ada yang bisa dimanipulasi di sini. Tolong tunjukkan form cuti Anda, Mas, mintaku sembari menatapnya. Dia mendesis seperti ingin meludahi wajahku. Hilang, nggak tahu kemana. Saya protes dengan ketidakadilan ini. Kalau kalian gak mampu mengatasi, saya sendiri yang akan lapor ke atasan. Mas, jika tenggat waktu cuti Anda memang sudah habis dan ternyata telat induksi, berarti memang alfa untuk hari yang terlewati. Jadwal cuti mulai dari awal sampai berakhir sudah sangat jelas tercantum di sistem. Jadi kami harap Anda bisa mengerti. Aku berkata tanpa menatap lagi dirinya. Lebih baik mengkonfirmasi kehadiran absen daripada meladeni karyawan yang tidak mengetahui kesalahannya sendiri. Jika Bapak masih tidak terima, ayo kita bicara. Suara beratnya terdengar. Langkahnya begitu cepat mendekati meja kerjaku. Mataku tak lepas dari mengamatinya. Mulai dari dia yang melepas topi safety-nya, lalu rompi hingga berdiri tepat di depan mejaku, bersampingan dengan karyawan yang tadi marah-marah. Dia mengisyaratkan agar menjudahi percekcokan itu, lantas membawa seorang lelaki berumur sekitar 20-an tahun itu. Entahlah setelah itu urusan mereka seperti apa. Segera hapus dari daftar karyawan, seenaknya aja dia. Gak tahu apa jejaknya terekam jelas di sistem. Dia termasuk karyawan yang sudah 5 bulan ini diawasi. Aku gak bisa menolong lagi. Mempersilahkannya mencari pekerjaan baru. Mendengar pernyataannya aku terkejut. Bagaimana bisa begitu mudahnya dia menendang karyawan? Tapi gak bisa gitu, bos. Barangkali dia ada masalah, ucapku mencoba lembut menenangkan Bos Kamil yang sepertinya sudah mulai memunculkan tanduknya. Iya, masalah pribadi dibawa-bawa ke kantor. Sudahlah, Ren. Tolong kamu rapikan dokumen di kabinet. Aku lihat cukup berantakan, membuat mataku terganggu, katanya sembari memijat kening. Dia menghempaskan diri di kursi tepat di kursi yang di samping ruangan payroll, berdekatan dengan kubikel kerjaku. Baru beberapa menit aku menghela nafas, kini justru perintahnya membuatku muak. Pekerjaan di jam awalku saja belum selesai, dia sudah memerintahku. Ren, tolong bikinkan pamflet lowongan pekerjaan di bagian departemen mekanik. Ren, aku tak menyahut. Bukannya aku budek, hanya malas sekali pagi-pagi sudah disuruh ini itu, padahal job pertama saja belum rampung. Apalagi bos, responku agak kesal. Kamu gak jawab tadi. Ya, nanti saya lakukan, tuturku pasrah. Dia memejamkan matanya. Bibirnya komat kamit bukan berzikir, tapi karena mengemut permen karet. Bodohnya aku malah mengamati wajah itu. Kenapa liatin saya, Ren? Terpesona. Matanya terbuka. Mbak Linda yang kebetulan keluar dari ruangan pengapnya itu tiba-tiba menjatuhkan map. Menatap aku dan Bos Kamil bergantian. Cie, langsung aja Mil, tembak, goda Mbak Linda setelah memunguti map yang berserakan. Dia memang berbicara santai dengan Bos Kamil karena dari segi usia lebih tua Mbak Linda. Gercep pasti, tinggal orangnya mau apa enggak, ucap Bos Kamil santai dengan senyuman anehnya. Aku mendelik,
Jangan sampai dia buka suara kalau sudah melamarku di ruang meeting kemarin dan juga di gazebo. Ren, hargai seseorang yang memperjuangkan cintanya. Mbak Linda menepuk bahuku seraya melewatiku setelah mengerling jahil. Aku mendengus. Mbak Linda, kesalku, sambil menutup wajahku dengan foam yang berserakan di atas mejaku. Di perjalanan pulang, sembari mencari-cari jajanan pinggir jalan, kuhentikan sepeda motorku tepat di depan gerobak martabak. Setelah mengeluarkan uang 20.000 dan menerima bungkusan martabak, aku kembali melanjutkan perjalanan. Namun, sebuah mobil seperti mencoba menghalangi jalanku. Aku menghentikan sepeda motorku ke pinggir jalan. Aku memperbaiki kerudungku yang sedikit miring karena melepas helmku dari kepala. Seorang laki-laki yang menyetopku dengan mobilnya kini tengah menatapku tajam. Entah apa tujuannya. Aku turun dari sepeda motor dengan perlahan. Laki-laki itu berjalan mendekat ke arahku. Aku heran, perusahaan masih mempertahankan karyawan tidak berkualitas seperti kamu, katanya dingin. Laki-laki tadi pagi yang sempat ribut denganku. Apa maksud Anda, Mas? Saya nggak mengerti dan sekarang Mas ada perlu apa dengan saya? Tanyaku, sembari mencoba membaca ekspresi itu. Apakah dia dendam padaku setelah dipecat? Bukankah bos yang telah memecatnya? Mbak, sebagai perempuan kamu itu harus bisa jaga perilaku. Karena perbuatanmu itu aku dipecat dari perusahaan dengan seenaknya. Kesalnya dengan buku tangan yang mengepal. Matanya menatapku dengan tajam. Aku bergerak mundur, sepertinya pria di hadapanku tidak sedang ingin berdamai. Lah, wong Mas yang salah kok. Jelas-jelas kamu itu sudah nggak diharapkan perusahaan karena kurang produktif. Ya sudahlah Mas, jadikan saja pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Masih banyak kok tempat kerja yang mungkin lebih baik, balasku tak kalah tajam. Dia melayangkan telapak tangan kasarnya ke wajahku. Plak. Baru kali ini aku merasakan yang namanya tamparan. Panas bercampur perih. Tentu saja aku terkejut. Balas menjotosnya adalah salah satu caraku, setidaknya agar dia kapok, walau langkahku itu lagi-lagi keliru setelah aku menyadarinya. Bug. Jangan beraninya sama wanita ya, Mas. Lagian, kamu dipecat karena kesalahanmu sendiri. Tidak ada gunanya menyesal atau menyalahkan orang lain. Aku membela diri sendiri, seraya berusaha membuatnya sadar. Jika bersalah ya akui saja, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Brengsek, laki-laki itu mengumpat kasar, sumpah serapah dengan mudahnya keluar dari lisannya. Aku memang tengah di area sepi rumah penduduk. Hanya ada pepohonan yang rindang dan rumput-rumput setinggi dada orang dewasa. Daripada aku mati konyol karena berkelahi dengan laki-laki kurang ajar ini, lebih baik aku kabur. Dengan langkah bergetar aku mencoba meraih sepeda motorku. Tapi nahas, gerak laki-laki itu lebih cepat dari perkiraanku. Ya Allah, apakah hidupku akan berakhir? Dia menarik kerudungku hingga tercerai-berailah semuanya. Rambutku yang panjang sepinggang itu terlihat. Kulihat tatapan laki-laki itu begitu merendahkanku, lantas menarik tanganku dengan kuat untuk masuk ke mobilnya. Aku berontak, mencoba menahannya, berusaha mengeluarkan jurus PSHT yang aku pelajari sewaktu SMK. Sebuah tangan kekar menahan pergerakan laki-laki itu. Aku menolak ke belakang dengan nafas memburu serta dadaku yang bergetar tak karuan. Sungguh, aku baru pertama kali merasakan kejadian kriminal seperti ini. Tangan laki-laki brengsek itu terlepas. Aku segera memungut kerudungku, memasangnya dengan tangan bergetar. Posisiku beringsut di tanah, membayangkan laki-laki itu yang akan merenggut kehormatanku. Aku menangis terseduh. Kulihat seseorang itu berkelahi dengan kekuatan seimbang dengan laki-laki itu. Hatiku berzikir memohon semoga pria yang bernama Muhammad Kamil itu tetap hidup kali ini saja. Kamu ikut mobil saya aja, biarkan kendaraan itu. Aku masih menunduk, tidak berani menatap wajahnya. Dia hanya berdiri sambil mengatur nafasnya yang sepertinya memburu karena tadi lelah berkelahi. Ayo, Renata Salsabila, kamu masih cukup waras kan untuk mendengar suara saya? Perkataan yang menyebalkan itu membuat wajahku mendongak, lantas berdecak kesal. Di situasi seperti ini dia masih saja menyebalkan. Namun, mengingat aksinya tadi aku kembali diam, luluh tak jadi membalas omongannya. Tenang aja, kalau kita berduaan saya nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Ini lagi darurat. Seolah mengerti dengan keenggananku, bos Kamil mengeluarkan jurus kata-katanya. Sebenarnya aku merasa takut juga jika meneruskan perjalanan dengan kendaraan seorang diri, apalagi hari memang sudah mulai gelap. Karena kenapa kamu hari ini penakut banget, batinku kesal. Aku masih menunduk dalam diam. Bosku juga tidak membuka pembicaraan. Barangkali sisi humornya tengah tenggelam dalam luka dalam. Berterima kasih pun sepertinya dia tidak membutuhkannya. Aku malu dengan peristiwa tadi, apalagi dia sempat melihat auratku. Walau begitu, dia tetap menjadi hero bagiku hari ini.